Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Selamat Gus sore. Nas. Wah, ini nih kita ketemu sama tokoh Indonesia nih ya. Sastrawan pujangga yang luar biasa ya. Tadi pagi saya menonton videonya dari Deddy Mizwar ya, tentang judulnya Betul. apa ya itu ya? Kalau kemerdekaan tidak dijaga. Ah, kalau kemerdekaan tidak dijaga, wih keren banget. Wah, dahsyat, 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 dahsyat. Terus saya tertarik juga untuk membacakannya, tetapi saya memilih satu video, satu puisi lainnya terkait Ya. dengan pemuda gitu ya. Beri aku pemuda. Wih. Ya. Terus tadi sempat saya bacain tuh, ya kan? Saya sempat Ya. bacain. Nah, terus dikomentarin nih sama penulisnya nih. Gimana komentarnya, Gus Nas? Ya. Komentar dulu. Ya, puisi itu kan bagaimana menginterpretasikan gitu ya. Iya, iya, Semua iya. yang tertulis oleh sang Heeh, penyair heeh. kemudian meminjam orang lain untuk memotret dirinya kan gitu. Iya, iya, Nah, iya. ketika saya menulis Beri Aku Pemuda itu di kepala saya ada Bung Karno, ada Bung Hatta, Hmm. kira-kira 76 tahun yang lalu atau mungkin 80 tahun yang lalu. Jadi saya membayangkan betapa sulitnya kita berhadapan dengan kolonialisme, imperialisme dan seterusnya, sehingga yang bisa menyelesaikan persoalan itu ya tentu kaum muda yang memang punya nyala api ya, Iya. semangat dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang terfikirkan. Makanya untuk kemudian masuk ke dalam puisi itu, masuk ke Iya. dalam diksi, masuk ke dalam intonasi, Heeh. pilihan-pilihan intonasi, interpretasi itu kan membutuhkan tahapan-tahapan yang juga perlu lama juga gitu. Iya, 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 Dan iya. kalau kemudian Penghayatan ya. apa yang akan ya salah satunya penghayatan gitu. Itu Oke. kurang lebihnya. Oke, so anyway, I appreciate puisi-puisinya dahsyat sekali. Dan ternyata, kenapa kok dahsyat? Ternyata ini adalah dari tahun 2013, dari tahun 1991 aja, Gus Nas ini sudah jadi penulis puisi terbaik se-Asia. Woi, dahsyat. Ini Ya, jadi ngapain aja tuh dari dulu tuh? jadi begini, Cerita dong. Heeh. New Voice of Asia itu bisa diterjemahkan macam-macam gitu. Heeh, Karena heeh. di situ ada Profesor Sionil Hos, ada Profesor Sulaksi Faraksa, dari Indonesia ada Pak Muhtar Lubis dan banyak lagi. Hmm, Itu kan melihat dengan jernih hmm, kira-kira angkatan muda itu kira-kira siapa. Nah, dilihat secara seksama selama lebih dari 2 tahun barangkali, kemudian muncul nama-nama se-Asia itu. Nah, hmm. kebetulan tahun Oh, 91 itu gitu. saya masuk kategori New Voice of Asia. Jadi kalau terjemahannya teman-teman di Filipina di mana-mana ya sudah penulis terbaik se-Asia gitu. Saya Oke. tidak merasa itu sih gitu, hanya saya melihat New Voice of Asia itu mendorong saya untuk kemudian makin sungguh-sungguh lah dalam menulis. Kemudian 95 Hmm, ditegaskan lagi pada waktu itu ada peristiwa 50 tahun Indonesia Merdeka. heeh, Kira-kira udah heeh, 26 tahun silam kan berarti. heeh. 26 tahun silam itu Hmm, Harian Republika dengan televisi Antv waktu itu menyelenggarakan penulisan puisi se-Indonesia, dan kebetulan saya masuk dalam kategori pemenang bersama Ki Zawawi Imron gitu. Itu hmm, jadi menegaskan di antara mungkin puluhan ribu lah nominator gitu yang ikut berkompetisi di itu 50 tahun Indonesia Merdeka. Kurang lebih begitu, tapi wow. saya tidak merasa itu sebagai apa ya, ya biasa-biasa saja lah. Dahsyat ya, Gitu. dahsyat ya. Saya menikmati loh tulisannya, apa ya, kuat gitu, kuat.
ekspresi yang disampaikan dalam penulisan itu tuh menyentuh saraf yang tepat begitu. Kata-katanya cantik sekali. Apa catur merah putih. Wah, dahsyat sekali, bagus sekali. Keren, ringan, tajam. Gimana ya menyampaikannya? Intinya menurut saya para penulis puisi itu memang tidak sederhana gitu. Itu tuh bukan asal nulis sebenarnya kalau nulis puisi itu ternyata, iya kan? Ada pemahaman, ada wawasan yang luas, ada background informasi sejarah dan lain sebagainya yang menjadi peletak dasar dari informasi dari karya tersebut begitu. Do you agree that? Ya, jadi gini, saya memulai itu kan ketika SMP gitu. Ada beberapa clipping yang saya sempat baca di pesantren, karena kan waktu itu yang namanya ngelihat koran macam-macam, jadi ada sobekan-sobekan majalah, koran yang ada puisinya itu saya lihat, wah bagus. Kemudian sempat di perpustakaan itu ngelihat puisi-puisi dunia gitu yang diterbitkan Pustaka Jaya dan nah itu kemudian puisi itu begitu dan seterusnya. Itu di awal sekali. Kemudian saya memulai 1-2, kemudian jauh sebelum ada film Manjada Wajada itu saya sudah diajarin untuk bagaimana konteksnya dengan kepenyairan gitu. Manjada Wajada tapi dengan konteks kepenyairan. Kalau you sungguh-sungguh mengasah pena itu maka akan setajam apapun kan gitu. Nah, itu di awal. Nah, itu kemudian berlanjut tahun 83 ketika saya SMA kelas 2 ya. Itu ada kegelisahan apa ya, ada ya mungkin karena secara usia juga sedang mengalami metamorfosis gitu. Lalu saya melihat ada kepengapan gitu. Jadi sebenarnya puisi itu tidak politis, tetapi kemudian saya nulis ada 3 puisi, salah satunya berjudul Cakar-Cakar Garuda, Tetes-Tetes Dendam, yang itu kemudian menimbulkan persoalan yang sangat serius bagi bangsa ini. Jadi tahun 83 itu kan saya ditangkap aparat keamanan sebegitu seriusnya karena langsung Pak Domo ya, Laksamana Sudomo itu Laksusda Jaya ketika itu, ya itu kemudian sampai mulai dari malam itu di depan ribuan orang saya baca puisi kan, itu ada, ingat saya ada 6 mic, kemudian ada beberapa lampu gitu, itu dimatikan lampunya, saya masih baca, kemudian mic-nya dimatikan, bersamaan itu ada lebih dari 10 aparat keamanan lah dengan seragam ini menangkap saya gitu. Lalu diintrogasi di tempat itu dengan tuduhan bahwa saya meresahkan masyarakat. Saya ketawa-ketawa saja dan seterusnya. Paginya dari peristiwa kecil langsung saya sudah SMA kelas 2. Wow. Ya, SMA kelas 2. Saya sudah menantang melawan arus yang sangat besar gitu. Bayangkan 83 itu Orde Baru begitu hebatnya loh. Betul. Presiden Soeharto itu ada peristiwa Petrus macam-macam itu ya pada tahun 83 itu. Jadi saya berhadapan dengan sebuah yang raksasa begitu dan saya merasa ini saya harus berselancar gitu. Tapi ya tentu dengan cara berpikir masih SMA kelas 2 itu. Setelah itu hari berikutnya saya sudah di Korem, kemudian sudah diterbangkan ke Jakarta untuk diintrogasi di Laksusda Jaya. Jadi begitu serunya itu ya? SMA. Lalu hari berikutnya kebetulan saya punya om yang dan tante saya itu kan dua-duanya sarjana hukum UGM ya. Kemudian saya ditelepon oleh Pak Artijo Alkostar. Bayangkan, Artijo Alkostar yang hebat itu saat itu menjadi ketua LBH Jogja. Nah, beliau mengatakan kami akan mendampingi.
kami akan mendampingi dan seterusnya. Jadi segera saya akan tulis surat kepada LBH Jakarta. Besok segera ketemu di LBH Jakarta. Kemudian saya ketemu dengan tokoh-tokoh hebat. Ada Adnan Buyung Nasution, kemudian ada Abdurrahman Saleh yang pernah menjadi Jaksa Agung itu. Waktu itu masih di LBH semua gitu, masih ngumpul. Nah, bayangkan seumur itu saya sudah dimatangkan dengan keadaan, dengan sesuatu yang cukup mencekam lah, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, saya harus itu hari yang sama gitu, itu udah saya ketemu di Taman Ismail Marzuki itu dengan Rendra, dengan Habib Yasin gitu, dan saya dapat fatwa yang bagus sekali dari Pak Yasin yang akan menjadi referensi saya ke depan, yaitu puisi itu ada dua sisi, yaitu penalaran dan pengutaraan. Jadi kalau penalarannya tidak bagus, maka pengutaraannya pun juga tentu tidak akan bagus gitu. Nah, dua hal itu kemudian saya pegang betul. Kemudian Rendra memberikan support yang luar biasa. Saya ingat sekali kata-katanya. Kalau yang kecil begini digebukin, maka kita yang gede-gede akan turun kan gitu. Nah, itu bayangkan itu tahun 83. Mau tidak mau saya harus amazing. Gitu ceritanya. Oke. Apalagi? Bentar. Penalaran itu apa ya? Penalaran itu konten, product knowledge, atau apa? Betulkah seperti itu? Ya, reasoning. Jadi reasoning, ada hidden knowledge. Iya, ada reasoning, ada ketika kita dalam ilmu antropologi belakangan saya paham bahwa yang namanya maturation itu kan ada proses of learning, satu lagi proses of experience kan gitu. Jadi ada orang yang sangat hebat secara akademik, teori-teori dan segala macam, dia punya kemampuan yang luar biasa, referensinya matang dan sebagainya, tapi begitu diterjunkan di lapangan dia blank kan gitu. Tapi banyak orang, itu saya ingin mencontohkan saja, misalnya ada dua orang, satu guru besar farmasi atau kedokteran gitu, yang selama 25 tahun berada di belakang laboratorium, di dalam lab gitu, tapi begitu berhadapan dengan tukang obat di pasar gitu, ya pasti akan kalah. Diplomasi tukang obat itu apapun bisa diutarakan dengan ini. Nah, ini kan ada dua sisi yang menarik. Tapi yang paling relevan adalah contoh begini. Seorang sarjana atau profesor pertanian yang 20 tahun bergulat, 25 tahun bergulat secara akademik, secara teoritik macam-macam, begitu berhadapan dengan petani yang 25 tahun di sawah, dia tidak akan bisa bicara. Karena konteksnya akan selalu berbeda. Itu yang disebut maturation, itu harus dua sisi. Jadi proses of learning sama proses of experience. Nah, dalam konteks kepenyairan, dalam konteks kesusastraan, kepenyairan, itu kalau orang tidak punya data, tidak punya riset, itu pasti kemudian yang ditulis adalah imajinasi yang sama sekali tidak grounded, tidak membumi. Oke, ngerti. Wow, karya-karya apapun yang extraordinary sebenarnya di belakang itu adalah hard work ya. Tidak sederhana begitu. Terus saya mencatat di sini pernah diundang oleh UNESCO dalam acara World Culture Forum di Bali, di Yunani, di Paris. Itu apa itu? Apa kegiatannya itu, Gus? Jadi ada acara besar kan yang di Bali saja diselenggarakan antara UNESCO dengan Kemendikbud. Itu dihadiri tidak kurang dari, seingat saya, lebih dari 400 negara. Jadi di situ mengundang banyak sekali Nobel Prize ya, seperti Profesor Amartya Sen, kemudian Farid Zakaria dan seterusnya. Dan saya mendapatkan kesempatan yang cukup bagus gitu untuk menjadi keynote speaker di situ, untuk mengemukakan tentang apa yang saya pahami tentang sustainable development dan seterusnya. Dan 2007 itu sebenarnya saya memulai waktu ICOP 13 di Bali. Jadi itu kan ICOP 13 di Bali itu tentang climate change, global warming dan seterusnya. Itu nama saya sudah ditulis oleh
banyak sekali tokoh termasuk Profesor Dr. Farid Zakaria. Saya pernah diinterview oleh CNN ya dan seterusnya, oleh Al Jazeera, BBC dan seterusnya. Jadi apa yang saya kerjakan itu waktu itu isunya kan climate change, global warming dan sebagainya. Anak-anak muda itu di seluruh dunia itu biasanya abai terhadap ekologi dan sebagainya. Tapi saya begitu seriusnya gitu menggalang kekuatan besar, membuat hutan santri contohnya misalnya. Kemudian lingkungan fikih lingkungan sampai kepada tasawuf lingkungan gitu. Bayangkan bagaimana menyatukan antara ilmu-ilmu besar di dunia spiritualitas agama dengan ekologi yang sangat terjadi sangat serius kan, dan ketika itu Al Gore kan dapat Nobel dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mulai saat itu banyak sekali kaum intelektual yang kemudian melihat saya dengan serius dalam konteks ekologi ya, sehingga kemudian lahirlah kurang lebih 7 disertasi mengenai saya itu. Nah, kembali ke soal World Culture Forum, saya menyampaikan banyak sekali. Contohnya begini, ketika di Bali ada konsep namanya Trihita Karana, bagaimana agama Hindu dan segala macam atau kultur Bali itu bagaimana membereskan lingkungan lah, merawat lingkungan dan sebagainya, melestarikan lingkungan dengan konsep Trihita Karana. Maka di Jawa ada namanya Hamemayu Hayuning Bawono. Kemudian saya menyampaikan persoalan yang lebih substantif terkait dengan Islam kan. Islam itu punya hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal alamin gitu. Jadi ada 3 sekaligus gitulah. Tidak semata-mata kita hidup itu hanya untuk mengagungkan Tuhan saja, tapi juga bagaimana hablum minannas. Kita bagaimana berinteraksi dengan manusia, memanusiakan manusia, menempatkan manusia bukan hanya sebagai makhluk, bukan sebagai Abdullah, tapi sampai kepada Khalifatullah kan gitu. Nah ini persoalan yang panjang dan sangat serius, bukan persoalan sederhana. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian waktu itu Profesor Ernawi Tular mengartikulasikan dengan lebih jauh lagi, Profesor Windu Nuryanti dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dialog itu menjadi sangat menarik dan ada ilmuwan dari Mesir, dari macam-macam lah yang masing-masing juga punya pengalaman membereskan lingkungan. Itu saya alami. Kemudian saya harus terbang ke Istanbul, saya harus terbang ke Santorini, ke mana-mana untuk mengapresiasi itu gitu. Untuk menjelaskan kepada banyak pihak bahwa di Indonesia itu ada ilmu baru gitu yang namanya ecosufism. Kalau dalam ilmu barat kan namanya deep ecology kan gitu. Jadi cara berpikir bagaimana menuntaskan brown environment itu. Jadi kita ini kan masuk, kapitalisme itu kan menghancurkan seluruh sumber daya alam sebenarnya. Kapitalisme itu dimanapun gitu, revolusi industri, kemudian revolusi hijau itu kan bagaimana menciptakan limbah sebanyak-banyaknya gitu. Dengan penghancuran ekologi gitu. Jadi memetik sedikit keuntungan ekonomi, tapi juga merusak dengan segala persoalan ekologi dengan sangat serius. Nah ini kan butuh fatwa agama sebenarnya, butuh persoalan-persoalan yang sungguh-sungguh serius yang nyaris di pesantren di mana-mana didialogkan, tapi begitu masuk ke ranah itu Islam sepertinya tidak memberikan tidak punya kontribusi gitulah. Nah karena itulah maka ada dari Wisconsin Amerika itu ada Profesor Anna M. Jade itu selama bertahun-tahun itu datang ke saya untuk interview tentang Islam and ecology, Islam and culture, Islam and tradition, Islam and women dan segala macam gitu. Jadi menarik sebenarnya. Kemudian beliau menyebar ke lebih dari 200 jejaring beliau kan, beliau associate professor dan sebagainya gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya jadi tertarik untuk tahu tentang ecosufism. Bisa jelasin ecosufism yang menjadi perhatian dari berbagai negara yang saya tadi mendapat penjelasan bahwa itu tuh ditarik dari religi, ditarik dari budaya, ditarik dari
kebijaksanaan alam Indonesia gitu. Itu gimana itu, Gus? Kita selama ini melihat lingkungan itu kan sebatas lingkungan itu hanya sebatas cara pandang yang sifatnya syar'i, kurang lebih begitu. Tapi tidak ditarik gitu, tidak ditarik ke dalam perspektif yang lebih, misalnya tarikat tentang lingkungan, kemudian sampai kepada makrifat lingkungan, hakikat lingkungan dan sebagainya. Maka kemudian dalam Al-Qur'an kita gali betul apa sebenarnya sumber kerusakan itu, ternyata tetap saja satu, dhaharal fasada fil barri wal bahri itu. Jadi problemnya adalah manusia kok gitu. Kalau alam semesta itu sudah dibentangkan oleh Tuhan dengan segala kecukupannya macam-macam gitu. Itu tapi kemudian manusia yang semula itu teosentris, kemudian diintervensi menjadi antroposentris. Kemudian apakah akan kita kembalikan kepada ekosentris? Nah, untuk itu kuasa Tuhan, kuasa manusia dan kuasa alam itu kan harus disinergikan. Jadi kepentingan Tuhan itu punya kepentingan apa sebenarnya terhadap semesta alam ini? Yaitu tugas manusia, tugas Adam itu khalifah gitu. Tugas manusia itu khalifah untuk memakmurkan bumi, kan di Al-Hadid kan seperti itu, wastakmarakum fiha. Nah, tugas untuk memakmurkan itu ada di tangan manusia, tapi manusia yang serakah bukan memakmurkan tapi justru menghancurkan itu. Di barat dikembangkan namanya deep ecology, atau ada misalnya ekosistem kebudayaan dan sebagainya. Menurut saya jauh lebih relevan kalau kita bicara tentang ekosufism, karena di dalam ilmu sufism, spirituality manusia itu kan ada antara kodrat alam di satu sisi, kodrat manusia yang memang punya keunggulan dibanding makhluk lain, itu kan kemudian menginisiasi dari semuanya. Hutan yang seluas berjuta hektar itu akan diapakan kan gitu. Apakah itu hanya menjadi sumber ekonomi saja, tapi kemudian tidak. Jadi dalam ekosistem kehutanan itu ada seluruh prasyarat untuk manusia. Maka ketika ada pandemi ini sesungguhnya itu jawaban dari Tuhan bahwa kita itu memang luar biasa salah dalam mengelola alam semesta ini gitu. Maka kemudian akan muncul yang namanya disease, penyakit-penyakit dan apapun, simptom dan kemudian patologi dan seterusnya yang begitu banyak gitu. Virus dan segala macam gitu. Nah, maka jawaban utama adalah sesungguhnya pada kemanusiaan kita. Bagaimana manusia itu memahami dirinya, memahami lingkungannya, memahami bumi yang dipijaknya, alam semesta, udara yang dihirupnya, memahami apapun gitu. Jadi man arafa nafsah gitu. Itu kan seperti itu sebenarnya. Faqad arafa rabbah gitu. Kalau ingin mengetahui Tuhannya itu kan harus mengetahui dirinya dulu. Iya. Itu yang kalau di Barat ya ada yang namanya understanding is self understanding gitu. Jadi untuk memahami apapun juga harus memahami diri sendiri. Interpretation is self interpretation gitu. Mau menafsirkan apa kita kalau kita tidak bisa menafsirkan diri kita sendiri. Jadi sebenarnya terjadi paralel gitulah sebenarnya dalam pengetahuan itu. Nah, ekosufism itu kan bagaimana kemudian menyiapkan manusia untuk tidak merusak alam kan gitu. Nah, itu caranya apa? Itu caranya kalau yang kami lakukan itu kami menyebutnya kuras isi mancur. Jadi ibarat manusia itu kan ibarat kendi ya. Kendi itu kalau dibiarkan itu pasti ada jentik-jentik, ada begitu banyak lah gitu kotoran-kotoran dan segala macam. Bahkan di dalam indera kendi kita tersebut. Iya, di dalam kendi. Di indera kita yang 5 ini potensi untuk kotor kan luar biasa banyak, dari mata kita, dari telinga kita, dari hidung kita, dari mulut kita kan gitu. Itu luar biasa potensi untuk kotor loh ya. Kalau hatinya kotor, pasti panca indera ini kemudian akan mengekspresikan segala kekotoran hati itu. Sebaliknya ketika hati kita bening, maka pikiran-pikiran, ucapan, semuanya, penglihatan juga akan menjadi sangat jernih kan gitu.
Nah, untuk itu kami merefer kepada bagaimana Rasulullah sesungguhnya. Rasulullah itu hidupnya kan sehat luar biasa. Ada suri keteladanan, ada uswatun hasanah gitu kan. Ada contoh yang bisa ditiru gitu. Nabi itu kan luar biasa dalam konteks makanan, minuman, dalam konteks gaya hidup, dalam konteks apapun. Nah, itu yang kemudian kita tarik dalam teori yang lebih jelas begitu, substantif. Pertama dengan kuras. Jadi kendi yang kotor itu kita kuras. Bagaimana kita mengurasnya? Ritual yang kita kerjakan yaitu dengan istighfar kan gitu. Jadi kalau nabi yang jelas maksum saja, nabi itu kan jelas tidak ada cacat, tidak ada dosa, itu saja nabi melakukan istighfar itu 70 sampai 100 kali loh per hari. Nah, manusia hari ini yang potensi kotornya berlipat ganda gitu, apa harus 1 juta gitu, mungkin nggak cukup, 1 triliun istighfar aja mungkin nggak cukup gitu. Tapi sudahlah kita sepakati, saya menyepakati membuat 1000 kali istighfar setiap hari, membuka hari dengan 1000 istighfar, menyadari bahwa kita ini potensi kotor kita ini luar biasa, dan untuk itu kita rely on God gitu, kita dengan Tuhan untuk kemudian membersihkan sebersih-bersihnya gitu, ya kan, dengan perenungan dengan ini. Itu satu, komitmen istighfar. Yang kedua, isinya dengan apa? Karena kita ini refernya kepada Nabi, kita bersolawat gitu. Jadi apa kata Nabi kan? Kalau kita bersolawat 1 saja itu dijamin. Nah, Nabi itu kan contoh ideal gitu. Nabi Muhammad Rasulullah itu contoh ideal, dan karena itu, karena saya Muslim, karena saya jelas sekali rujukannya Al-Quran dan macam-macam, teksnya jelas, maka kembali ke sana gitu. Kita bisa mengemukakan begitu banyak gitu fakta data bahwa Rasulullah itu hidupnya paling ideal kan gitu, sampai punya gelar Al-Amin dan macam-macam itu. Itu yang kedua. Jadi setelah bersih kita isi dengan sholawat. Sholawatnya juga 1000. Begitu 1000 sholawat, kata Nabi, itu berdampingan kok nanti di surga. Jadi apapun kata ilmu pengetahuan Barat macam-macam, kita nggak apa-apa gitu. Tapi kami yakin itu bahwa dengan kita meniru keteladanan Nabi, menjadi pewaris Nabi, maka kita juga akan hidup ideal. Yang ketiga, tentu isi kuras, isi mancur. Mancurnya itu apa? Mancurnya itu ya kalimat tauhid gitu. Kalau sudah kalimat tauhid ya itu. Dan ketika itu saya sampaikan di World Culture Forum itu mereka juga terkaget-kaget kok, karena kok ada ritual yang seperti itu kan gitu. Nah, kalau kita melakukan istighfar, melakukan sholawat, melakukan tahlil dan seterusnya, pasti hidup kita tidak akan merusak alam, pasti itu. Merusak kemanusiaan juga tidak, mencoreng nama Tuhan juga tidak kan gitu. Jadi itu sebentuk bagaimana kita menyiapkan kemanusiaan kita dengan seideal mungkin kan gitu. Bentar, saya masih butuh penjelasan tambahan, Gusnas, untuk menghubungkan antara fikih lingkungan, ya maksudnya ekologi tadi ya, tentang ekologi, dengan kuras isi mancur. Itu maksudnya dengan itu kan istighfar, kemudian juga sholawat, kemudian juga menjalankan tauhid dan lain sebagainya. Tapi itu implikasinya sama ekologinya di mana tuh? Bisa dielaborasi? Ya. Nah, gini, di dalam rumusan keislaman itu ada namanya jihad, ijtihad, mujahadah. Kalau di level tangan, jadi kita melakukan jihad yang paling physically. Kita misalnya menolong fakir miskin, anak yatim, membebaskan budak dan macam-macam itu, ya kemudian diterjemahkan jihad itu kayak perang dan macam-macam, tidak. Memungut duri di pinggir jalan dan macam-macam itu jihad gitu. Jadi jihad itu luar biasa tafsirnya, bahkan jihad. Kita tersenyum. Ya, jihad. Gus, jihad itu untuk saya namanya PSR ya, Personal Social Responsibility. Ya, exactly right. Ya, itu satu. Kemudian ijtihad itu dalam kerangka berpikir,
bagaimana kita menyiapkan perangkat-perangkat keilmuan yang sangat ideal, pengetahuan dan seterusnya, melakukan ijtihad, melakukan transisi pembaruan, mereformasi seluruh gagasan yang selama ini sudah kadaluarsa, sudah basi macam-macam itu, bagaimana ilmu apapun, misalnya ilmu ekologi yang selama ini tidak begitu peduli dengan maka agama itu dihadirkan di situ. Jadi kita cari sumber utamanya, misalnya di Al-Quran, di As-Sunnah dan segala macam gitu. Itu ternyata luar biasa hubungan kita dengan hewan pun itu luar biasa gitu. Nah, yang terakhir itu mujahadah. Nah, dalam konteks ini tadi, yang kuras isi mancur itu bagaimana mendeklar di dalam hati kita, menyiapkan betul perangkat-perangkat softwarenya di dalam hati kita, untuk kemudian kita menyadari bahwa kesalahan utama itu ada di manusia gitu. Kan selama ini kalau kita tidak menyadari itu, kan menganggap kita benar terus dengan mengeruk, misalnya mengeruk ini untuk alasan ekonomi kan gitu. Padahal kerusakan ekosistem, kerusakan ekologinya begitu dahsyat. Jadi itu sangat relevan, sangat menjelaskan dengan kita melakukan mujahadah, menempa diri kayak Dalai Lama gitu di misalnya, kan kemudian ada pancaran ruhaniah yang luar biasa. Kan tidak mungkin gitu, ada pancaran energi yang persoalan yang material itu kemudian akan digulung oleh energi itu kan gitu. Jadi materi dan energi itu kan selalu ini ya. Nah, kita mengakumulasi energi besar kita dengan mujahadah yang saya rumuskan dalam sebutan kuras isi mancur itu. Kalau itu kita lakukan 41 hari saja, maka cara pandang kita terhadap pohon, terhadap lingkungan, terhadap udara, terhadap apapun itu sudah berubah. Sudah berubah gitu. Artinya sumber-sumber kerakusan yang bersarang di hati manusia, sumber-sumber residu apapun gitu, akhirnya kemudian akan bersih sekali dan melihat kuasa Tuhan melalui alam semesta, melalui bumi itu menjadi sangat ideal gitu. Harmoni terjadi kayak orkestra di dalam hutan itu, di dalam alam semesta, di dalam alam raya itu seperti itu. Mereka punya hak gitu. Kita nggak bisa menghancurkan, bahkan dalam rumusan gitu ya. Mohon maaf, saya ingin menjelaskan melalui protes para malaikat ketika Nabi Adam hendak diturunkan hendak diciptakan gitu kan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kenapa Tuhan engkau hendak menciptakan Adam sebagai khalifah padahal dia akan membuat kerusakan, menumpahkan darah dan seterusnya. Itu di awal surah Al-Baqarah sudah ada pertanyaan yang sangat dahsyat seperti itu. Lalu dijawab oleh Tuhan dengan qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku itu lebih tahu loh dibanding yang kau ketahui, hai manusia. Lalu apa? Kita kemudian berpikir, Adam ini gimana sih gitu? Adam khalifah, Adam yang tidak berdosa, Adam makrifat yang tidak berdosa, atau Adam khalifah, Adam yang wajib berjuang untuk menjadi wakil Tuhan. Kan gitu. Ada 3 gradasi. Ya. Saya ingin mulai dari kita dengan makhluk lain itu sama. Tidak boleh mendahului. Misalnya makhluk lain itu siapa? Misalnya ada pohon, ada serangga, ada binatang lain dan macam-macam. Itu kita harus satu frekuensi dalam sebagai makhluk Tuhan gitu. Tetapi manusia itu bisa menyebut dirinya Abdullah, hamba Tuhan. Harimau yang punya taring, punya cakar sebagai raja rimba nggak bisa. Malaikat yang tidak pernah punya dosa itu nggak bisa menyebut dirinya Abdullah. Jadi malaikat, harimau, gajah yang besar, dan seterusnya nggak bisa Abdullah. Tapi manusia itu bisa menyebut dirinya Abdullah. Nah, tidak cukup hanya itu. Manusia harus menjadi khalifat. Menjadi khalifah. Jadi wakil Tuhan di muka bumi. Maksudnya kalau wakilnya Tuhan kemudian membuat kerusakan, kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Jadi logika-logika spiritual seperti itu yang kemudian kita kembangkan
sehingga dielaborasi oleh banyak orang, tidak hanya sekedar fikih lingkungan, tapi sudah tasawuf lingkungan. Jadi sudah sampai kepada persoalan hakikinya gitu, makrifatnya lah kurang lebih. Itu Keren yang kami banget, kembangkan. dahsyat banget, keren. Nah, oke. I get the link ya. Jadi sebenarnya ini adalah filosofi yang bersumber pada keyakinan gitu ya, dan keyakinannya cenderung Islam, dan sebenarnya mau mengingatkan kembalilah kepada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, karena bagaimana manusia bisa melihat dirinya mendapat kehormatan besar sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi, maka dia perlu memberdayakan sebaik mungkin begitu ya. Jadi malu kalau ngerusak sebenarnya, ya kan? Bagaimana supaya dia punya energi ke sana, dia perlu melakukan ritual-ritual yang dibutuhkan untuk menjaga dirinya agar bersih begitu ya. Nah, Betul. sekarang saya ingin tahu di mana implementasinya. Apakah ini saya mau menghubungkan? Apakah ini namanya pesantren atau where is that? Di mana nih ruang untuk mengimplementasikan gagasan-gagasan tersebut sehingga secara kolektif orang-orang tuh bisa ikut terlibat begitu? Silakan Gus. Ya, jadi 18 tahun yang lalu kurang lebih 2000 berapa ya 2003 2000 ya. Saya menginisiasi sebuah padepokan ya, sebuah tempat di mana kita bisa melakukan tuning frekuensi terhadap apapun kan gitu. Jadi ada di atas makam raja-raja sana di Imogiri bagian selatan Jogja mau ke arah Parangtritis pantai di sana. Kita punya kurang lebih 9 hektar. Lalu kita men-set up banyak sekali kegiatan di situ, yang antara lain kita bagi ke dalam 3 persoalan utama, yaitu pertama, menjawab dari keterbelakangan. Jadi setelah kita mencermati semua persoalan di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, maka ada 3 agenda besar, yaitu keterbelakangan nomor 1, kedua kebodohan, ketiga kemiskinan. Nah, itu begitu serius gitu, bahwa negara sudah hadir dalam arti melalui mekanisme politik macam-macam, tetapi banyak pihak secara sosiologis, secara apapun itu yang tercecer. Dan untuk itu kita mesti terlibat penuh di dalam urusan ini. Nah, untuk itu pertama keterbelakangan harus dijawab dulu. Keterbelakangan itu apa gitu? Keterbelakangan itu kita meyakini bahwa sumber daya alam kita cukup kok, kita subur dan macam-macam. Tapi karena cara berpikir dan macam-macam itu tidak menyentuh ke sana, kita sudah melalui tahapan yang begitu jauh, sehingga justru potensi besar sumber daya alam itu kita abaikan, kita tinggalkan. Maka kemudian kita punya yang namanya konservasi. Jadi kita melakukan konservasi secara utuh, bukan hanya konservasi dalam konteks lingkungan hidup, tapi dalam konteks culture, dalam konteks religi dan segala macam. Nilai-nilai luhur yang pernah hadir di dalam diri kita ini apa saja? Kita harus merefer kepada sejarah bagaimana para leluhur itu bisa menghasilkan mahakarya itu seperti apa. Katakanlah kita punya banyak sekali yang bisa kita tunjuk sebagai mahakarya besar gitu. Dalam konteks ilmu pengetahuan, dalam kepujanggaan macam-macam begitu banyak. Nah, konservasi yang kami maksudkan adalah bagaimana kita menata ulang sepenuh-penuhnya relasi antara manusia di satu sisi dengan lingkungan di sisi yang lain. Antara kecerdasan pikiran itu dengan kecerdasan dan ketersediaan alam dan seterusnya. Sehingga kemudian yang di seputar kita itu bisa diberdayakan secara optimal. Itu satu. Kemudian yang kedua, kebodohan. Saya sebenarnya agak risih menyebut kebodohan karena
yang dimaksud kebodohan apa gitu. Bahwa mereka misalnya uneducated gitu, tidak tersentuh pendidikan secara formal, tapi mereka punya kearifan loh gitu. Yes. Saya ingin memberi contoh satu yang ini fenomenal karena Betul. pernah saya sampaikan di lebih dari 500 guru besar Fakultas Kehutanan di UGM dan IPB dan seterusnya. Apa yang saya sampaikan? Saya ini punya santri. Ini tamat SD aja enggak. Santri saya itu suatu ketika saya kasih gergaji untuk merapikan pohon rambutan di halaman rumah. Setelah 3 kali saya kasih instruksi, tidak dikerjakan. Kemudian saya tanya, kenapa tidak kamu kerjakan? Lalu dengan sangat polos menjawab, Pak Kiai, nanti kalau saya gergaji, maka tahun ini nggak berbuah atau buahnya asem katanya. Loh, kamu dapat ilmu dari mana? Saya bilang gitu. Dan seterusnya. Lalu dia menjawab dengan sangat dengan kepolosan karena kan leluhurnya menceritakan gitu melalui sastra lisan, melalui macam-macam. Nah, ketika saya diundang oleh Profesor Soehardi, Profesor Dr. Soehardi ya, yang pernah menjadi dirjen, pernah menjadi ketum sebuah partai itu, di hadapan lebih dari 400 guru besar kehutanan, saya diminta menyampaikan itu. Saya cerita betul tentang pengalaman itu. Saya tanyakan kepada para pakar itu, kira-kira kalau menghadapi persoalan seperti itu bagaimana? Mereka semua kemudian angkat bahu, angkat tangan. Kalau menurut Pak Kiai bagaimana? Lalu saya jawab, saya akan menjawab dengan berpikir analog. Jadi waktu itu kebetulan menjelang Idul Adha ya, menjelang kurban. Jadi saya ingin tanya, berani nggak Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu merekomendasi kepada MUI nanti untuk memotong hewan kurban itu dengan chainsaw, dengan gergaji karena praktis efektif gitu kan, cepat cuk gitu. Tapi ternyata ada etika di dalam agama itu, etikanya luar biasa, nggak mungkin. Kata Nabi kalau kita pengen menyembelih gitu harus dengan pisau yang sangat tajam, harus tidak dilihat oleh hewan lain, oleh binatang lain dan seterusnya. Jadi ada etika yang diajarkan kepada kita melalui teks-teks yang ada di itu. Artinya apa? Artinya sekarang yang namanya deforestasi, penghancuran hutan dan segala macam itu karena bukan hanya soal cara berpikirnya sudah serakah kan gitu. Sudah mengizinkan chainsaw. Kalau seandainya kembali ke kapak gitu, sekuat-kuat orang menebang pohon dengan kapak itu kan paling 1 hari cuma berapa gitu. Iya, betul. Tapi kalau kemudian kembali ke ini dengan menghalalkan segala cara seperti itu, maka menimbulkan degradasi lingkungan yang luar biasa, penghancuran ekosistem yang kemudian beranak pinak, berdampak-dampak kemana-mana gitu. Itu kan kebiadaban luar biasa. Sedangkan kita dengan ini orang nggak tamat SD loh. Bayangkan nggak tamat SD aja punya kesadaran untuk tidak berani menggergaji pohon rambutan yang hanya kecil gitu. Lalu bagaimana kita membayangkan di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana yang jumlahnya berapa juta hektar itu dengan penghancuran yang luar biasa sistematis. Itu dosanya kayak apa kan gitu ya. Nah, ini kesadaran ini kan harus muncul itu dalam konteks tadi saya menjawab yang kedua. Jadi yang kedua pertama konservasi, keterbelakangan, kebodohan. Kebodohan itu memang harus kemudian diajarkan tata cara, melakukan edukasi. Caranya seperti apa gitu? Edukasi yang membumi itu seperti apa gitu? Karena melalui ceramah, tausiah di televisi macam-macam ternyata makin hari makin banyak kebencanaan itu kan gitu. Perilaku-perilaku. Apakah ini efektif atau tidak? Kemudian kampus, kurang apa banyaknya kampus gitu. Guru besar. Kalau hanya membandingkan pada saat Indonesia itu diproklamasikan, kita hanya punya kurang lebih 270 sarjana yang kita punya. Bayangkan, cuma 270 sarjana se-Indonesia. Hari ini berapa juta sarjana, berapa ratus ribu profesor, tapi apakah kita lebih baik atau tidak misalnya kan?
Nah, ini makanya harus ada tata ulang dalam konteks edukasi ini seperti apa gitu. Jadi edukasi yang berbasis ekologi, yang berbasis kearifan, yang berbasis ini harus ditata ulang. Merefer pada buku, pada teori itu juga harus ditata ulang kan gitu. Nah, yang terakhir dalam konteks kemiskinan itu kan memang dalam ajaran Islam juga disebutkan ketika orang mengalami kefakiran yang luar biasa bisa menjadi kafir kan dan seterusnya. Maka kami mendorong apa yang disebut saving for investment. Caranya seperti apa? Income generating jadi mendorong orang untuk menanam pohon melalui pemberdayaan alam semesta dan sebagainya. Itu saya kerjakan dan sangat fenomenal sampai saya diwawancarai oleh majalah Time, oleh majalah-majalah terkemuka dunia. Karena saya punya konsep begini, ketika kita menikah, siap untuk menikah, pasangan muda-mudi siap menikah itu, bagi pihak laki-laki menyiapkan 20 bibit pohon, bagi pihak perempuan menyiapkan 20 bibit pohon, jadi 40. Kemudian ketika qabiltu, ketika disaksikan, itu ada kesaksian dari alam semesta, kan gitu. Ketika kita yang tadinya haram untuk bersentuhan, kemudian menjadi halal, kan gitu. Ya kan? Setelah akad nikah itu, tapi juga alam harus dilibatkan, yaitu pihak laki-laki ada kesadaran untuk kemudian bersama-sama ini 20 bibit pohon, 20 bibit pohon. Kenapa 40? Karena ada konsep arba'in. Kalau kita ini sholat berjamaah 40 kali, maka derajat kita akan ditinggikan luar biasa oleh Allah, kan gitu. Nah, 40 itu saya jadikan cara berpikir Tuhan gitulah kurang lebih. Nah, tapi tidak cukup hanya itu yang membuat waktu saya bicara di World Culture Forum sampai di Istanbul, di Yunani dan segala macam, itu orang pada tertawa luar biasa karena saya bilang setelah kita halal, jadi setelah kita sah gitu, itu mulai malam pertama sampai malam ke-40 itu kita jumlahkan. Setiap kali kita making love 1 kali, maka kita harus nanam 1 pohon. Jadi bayangkan, kita lagi bulan madu nih, kan gitu. Malam pertama itu kan, wah lagi semangat-semangatnya kayak Mbah Marijan kan ruso-ruso gitu kan. Nah itu kira-kira berapa gitu. Kita ambil rata sajalah, dalam 40 hari itu kurang lebih per harinya 5 kali saja. Itu sudah 200 pohon loh. 200 pohon tambah 40 pohon. Lalu kita berpikir membuat simulasi ketika kemudian 9 bulan kemudian anaknya lahir, ya kan? Lahir anak sampai dia kelas 6 SD. Bayangkan pohon yang tadi ditanam itu tumbuh itu dalam jumlah 240 pohon jati, tanaman keras. Nilai jualnya jati yang berusia 12 tahun itu sudah berapa juta, bayangkan. Kurang lebih sudah 15 juta. 15 juta kali 240 berapa? Nilai investasi ekonominya luar biasa, nilai investasi ekologinya berlimpah ruah karena setiap daun jatuh, setiap pohon itu sudah suplai oksigen luar biasa. Itu saya temukan dengan genuine gitu, dan kemudian makanya disertasi itu banyak terkait dengan itu gitu. Karena saya sangat provokatif kan menyampaikan, loh kalau kan nggak mungkin miskin kita. Ya. Nggak mungkin miskin. Jadi resolve ya tentang keterbelakangan, kebodohan, kemiskinan itu jadi resolve gitu. Betul. Oke, sekarang this is my last questions. Pertanyaannya adalah, kok bisa punya pikiran kayak begitu? Riwayat hidupnya sedikit saja. Kok bisa gitu? Apa tempaan apa yang membuat menjadi extraordinary seperti ini? Saya tahu udah nulis lebih dari 200 buku ya, Gus Nas ya. Buku abal-abal.
Makannya apa gitu loh, kok bisa bikin ini, terus bisa bikin gagasan itu. Apa? What happens gitu? Apa Ya, tempaan yang paling kuat yang sehingga menghasilkan seperti ini? ya. Jadi intinya gini, saya itu kan memang sejak awal extraordinary ya. Dalam konteks saya anak nomor 5 dari 12 bersaudara. Jadi ibu saya Oke. punya anak 12, saya anak nomor 5 dan hidup semua. Hidup semua. Jadi kalau pagi gitu bapak saya kiai di kampung gitu kan. Ibu saya ibu rumah tangga yang kemudian cuman begitu saya masuk kelas 1 SD diantar oleh ibu itu, saya lebih dulu pulang dengan lari lewat pematang gitu daripada ibu yang naik sepeda gitu. Dan itu berkali-kali. Karena apa? Saya menolak untuk pendidikan yang istilah saya berada dalam ruangan. Dalam kelas itu saya nolak. Saya bilang pendidikan kok di dalam kelas. Sejak kelas 1 SD loh, itu secara alamiah saya menolak itu. Itu enggak, menurut saya tidak keren. Nah kebetulan di SD tempat saya itu kan ada di temboknya itu ada streaming yang bisa dilihat dari luar, dan di luar itu ada pohon-pohon waru yang sangat berkelok-kelok bagus itu. Kemudian bisa ngelihat apa-apa. Saya mintanya selalu di atas pohon waru itu untuk menyaksikan guru ngelihat gitu. Waktu itu kelas 1 SD saya ingat masih pakai sabak, pakai itu ya. Eh, Dan kemudian saya selalu minta diadu. Kalau dari sisi kognitif intellectuality, saya nggak kalah kok dengan siapapun kan gitu. Nilai saya pasti terbaik gitu. Cuman terintimidasi di dalam kelas itu saya menolak keras. Makanya dalam kelas 1 SD itu saya paling ya absensi saya nggak sampai 50%. Kan saya dianggap ya kan, maka nggak naik kelas. Karena nggak naik kelas saya protes sama bapak saya. Saya pinter kok nggak naik kelas gitu. Saya bisa diadu dengan siapapun yang ini, nggak akan kalah lah gitu. Cuman karena disiplin anunya berbeda aturannya, maka saya dianggap tidak naik kelas. Kemudian pindah kelas lain gitu. Nah ketika pindah tempat lain kan agak lebih jauh. Itu kan melewati pematang, lewat apa segala macam. Saya lebih enjoy bersama para petani. Itu bisa berbulan-bulan saya ngobrol tentang dulu kan macam-macam spesies padi itu. Kemudian mereka ada garu, ada luku, ada macam-macam yang sangat tradisional gitu, indah bukan main gitu. Itu kira-kira awal 70-an gitulah. Kemudian nggak naik kelas lagi, pindah lagi. Saya harus melewati kebun tebu. Waktu itu kan kita masih lapar gitu. Jadi tiap hari saya berada di kebun tebu, bikin rumah, kemudian ya kenyang di situlah tebu, dan nggak naik lagi. Kemudian harus nyebrang sungai, dipindah lagi makin jauh lewat sungai. Saya enjoy begitu lihat situasi sungai pada tahun itu bening dan macam-macam, kita bisa nangkep ikan, udang macam-macam gitu. Begitu seterusnya sampai seingat saya kelas 5 ya. Itu harus lewat pasar, dan saya belajar ilmu sosiologi, ilmu macam-macam itu di pasar itu orang yang perilakunya buruk sekali. Dia ngambil apa, mengaku tidak, dan segala macam lah. Itu saya belajar betul tentang baik buruk itu kelas 5 SD gitu. Dan berbulan-bulan loh saya berada di pasar, bayangkan. Nggak masuk sekolah. Sampai akhirnya dipindah sama bapak saya di luar kota. Begitu di luar kota, aneh bin ajaib, saya harus melewati tangsi ya, melewati asrama tentara gitu. Yang berbeda dengan tradisi di dalam rumah kita yang santri macam-macam, ini disiplin, ininya tertata rapi gitu, macam-macam, makan pagi bersama macam-macam gitu. Nah, saya mencermati, mempelajari perspektif kedisiplinan macam-macam itu ya di keluarga tangsi itu gitu. Lagi-lagi nggak naik kelas, akhirnya saya harus pindah SMP-nya di Solo. Udah pokoknya dibuang di luar Jogja gitulah. Dan di sana di sebuah pesantren, lucu lagi gitu. Ketika yang lainnya itu mempelajari macam-macam, saya berobsesi ingin menghafal Quran gitu. Jadi tiap jam 1 bangun, jam tengah malam bangun, macam-macam gitu. Jadi udah pikirannya udah nggak karu-karuan. Dari situlah saya belajar puisi, belajar sastra, belajar macam-macam itu. Nah sampai kemudian ya menjadi pemberontak gitulah. Karena dari kelas 1 SD saja sudah cara berpikir saya sudah berpikir yang
different gitu dengan yang lainnya gitu. Nah, itu yang menjadi pemantik dari apapun, ada kemarahan-kemarahan yang harus ini, dan akhirnya saya tuangkan kan di. Nah, lalu setelah saya ditangkap itu kemudian oleh banyak tokoh, oleh Habib Yasin, oleh Mukhtar Lubis, oleh Rendra, oleh Sutarji, oleh semuanya, saya itu kan dianggap manusia ini ya, apalah gitu, ajaib atau macam-macam, sehingga orang kayak Pak Mukhtar Lubis itu merekomendasi saya keliling berapa negara gitu, kemudian begitulah direkomendasi oleh banyak tokoh gitu. Jadi suasana yang different gitu yang Ya, ya, saya ya. alami. Jadi Kurang lebih seperti itu. apa namanya, mungkin karena apa, pengalaman masa kecil yang banyak anak gitu, barangkali ada berpengaruh sehingga mungkin jadi ingin merasa ada sesuatu yang perlu berbeda gitu ya kan, atau kejenuhan ya atas rutinitas ditambah sama kan ada satu tulisan dari Margaret Mead bilang begini, Gus. Nenek ingin aku memperoleh pendidikan, karenanya dia melarangku sekolah gitu. Jadi mungkin karena sekolahnya itu gaya konvensional gitu ya, gaya boring gitu ya. Jadi nih anak ini nih berani-beraninya gitu ya, kabur-kaburan ya. Sementara sementara kecerdasannya sangat baik, sehingga dengan masuk ke masyarakat, ke lingkungan atau apa, itu menyerap banyak hal, terus jadinya jadi apa namanya, karena dan menurut saya ada satu hal yang juga excellent menurut saya, mau menghafal Al-Quran, dan itu adalah kunci ternyata. Maksud saya beberapa apa tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh Islam ya terutama yang saya lihat ya, itu kejayaannya itu karena dia menghafal begitu. Jadi itu juga satu kekuatan besar juga. Setelah ada ilmu-ilmu seperti itu, ditambah sama kenakalan, ditambah sama keberanian, ditambah sama kreativitas, jadinya jadi muncul seperti di apa namanya, dibawa ke Jakarta buat diinterogasi itu, lalu dapat peluang-peluang besar. Nah, itu jadi pemantik luar biasa. Is it right? Ya, mungkin saya perlu nambahin sedikit ya. Kalau tadi kan SD itu kan harusnya 6 tahun, saya pindah 7 kali. Jadi apa, 7, bayangkan itu SD 7 kali pindah ya. 7 SD. Ibu saya sampai, iya SD 7 sekolah. Itu kesian banget ibunya ya. Ibu saya mengatakan gini, itu kursi yang kamu dudukin memang nanti akan legok kalau terlalu lama katanya. Sampai anunya seperti itu. SMP saya pindah 4 kali. SMP ya. SMA saya pindah juga 4 kali. Bayangkan, seru kan? Nakal. Jadi banyak, itu nakal atau apa? Apa itu? I don't know, nggak ada yang nakal atau males. Nakal atau males karena boring. Enggak, jadi gini, kalau rumusan itu kan pasti teks dan konteks itu akan selalu berubah-ubah ya. Jadi misalnya di case-nya berubah-ubah, di SD ya seperti itu, tapi itu kemudian saya ambil hikmah bahwa itu cara Tuhan untuk mendidik saya paling optimal kan gitu. Iya. Apa yang saya cuma mau tanya, apa yang terjadi di pikiran pada saat itu? Kenapa kok bisa pindah-pindah itu, apa reasons-nya gitu? Ya pasti tidak, saya mengatakan tidak bermutu lah. Pertama yang kelas 1 SD itu kok terintimidasi gitu. Ini kok kayak bodoh banget sih gitu, 40 orang dijadikan satu gitu, kayak diternakkan gitu. Saya pengen ada kebebasan gitu. Kecerdasan berkembang tapi kebebasan berkembang gitu. Jangan kecerdasan tapi terkungkung, itu saya tolak keras sejak awal. Intimidasi itu kemudian belakangan saya pahami, oh itu intimidasi. Di SMP juga kasusnya kan di Solo, kemudian pindah lagi ke Jogja, ke Malioboro, macam-macam. Jadi Gubernur DKI Anies Baswedan itu ketika saya SMP, dia masih mungkin TK kali ya, itu dekat dengan saya sekolah gitu. Saya ngerti dia pakai baju putih kecil-kecil gitu.
di Taman Juwana itu. Ngertilah dengan bapaknya beliau dan macam-macam itu tahu. Nah, kemudian di Jogja itu kan memang kami berada di lingkungan yang sangat spektakuler sih. Jadi yang saya tempati hari ini itu 500 tahun yang lalu kan menjadi kerajaan besarnya Sultan Agung gitu. Dan relasi antara ulama Umarok ketika itu ya memang orang-orang hebat semua yang lahir di tempat ini, yang menjadi skala prioritas suplai keilmuan keraton itu ya dari tempat saya lahir ini kan gitu. Itu ada antara lain. Historis ini ya, yang legendaris ya. Ya kalau kita ambil reasoning basis arkeologinya ada, basis antropologinya ada, basis psikologi filosofinya ada dan macam-macam. Tapi kan itu karena kita sudah bisa merumuskan kan gitu. Iya. Tapi kalau kita dan di tempat saya ini ada 5 orang guru besar dunia yang menulis tentang dusun yang saya tempati ini. Jadi oke gitu. Jadi itu. Kemudian tempaan ketika di Jakarta, di Jombang itu kan saya di Tebuireng, itu kan oleh Kiai Haji Yusuf Hasyim ditempatkan di tempat yang paling privilege, VVIP kan gitu. Bayangkan anak-anak tokoh besar itu semuanya ada di istilahnya godaan ya, di asrama-asrama gitu. Saya di kediaman beliau. Jadi dengan udah mengenal VVIP. Belakangan ketika kemudian saya misalnya ya ambil contoh ini penting saya kemukakan, kan saya menjadi penulis biografinya Presiden OPEC, Letnan Jenderal I.B. Sujana. Ketika itu beliau juga sekaligus Menteri Pertambangan dan Energi. Iya, betul. Bayangkan di antara 27 calon penulis itu ada Ramadan KH, ada Julius Pur, macam-macam itu. Mereka ditanya oleh Pak I.B. Sujana, apa syaratnya macam nggak ada syarat. Saya ini waktu itu masih umur berapa ya? Mungkin belum 30 tahun. Saya mengatakan, saya harus 3 kali 24 jam saya harus tahu dulu siapa Pak SBY baru saya memastikan Pak I.B. Sujana ya, bukan Pak I.B. Sujana. Dan akhirnya sayalah yang dipilih kan gitu. Dan pada hari berikutnya, bayangkan, pada hari berikutnya dari komitmen saya harus bersama beliau 3 hari 3 malam, itu beliau diundang untuk bicara International Energy Meeting gitu. Jadi saya ikut pakai private jet sama beliau itu, kalau saya boleh berbangga gitu ya, mungkin sudah berpuluh-puluh negara gitu. Pakai private jet loh, bukan regular flight loh ya. Yang pakai ngantri macam-macam. Enggak, kita pakai karena Presiden OPEC kan fasilitinya melebihi Presiden Amerika tuh. Raja-raja minyak ngumpul semua kan. Nah, saya mendampingi beliau itu kayak begitu. Keren betul gitu. Wow. Kita mau ke Paris itu hanya hitungan gitu, kita mau ke Kuwait, kita mau ke kemana saja gitu. Nah, itu pengalaman yang memperkaya saya luar biasa. Iya. Pasti. Itu sudah tidak tertandingi. Jadi kalau saya hitung mungkin ya more than 40 countries I'll be there lah. Dan itu by private jet gitu, bukan iya toh. Nah, itu membuat kemudian ini kan different lagi ya. Nah, nanti disambung cerita-cerita lain banyak banget ini. Gus Nas, aduh, I learn a lot. Dahsyat sekali nih orang ya. Aduh, coba diproduksi lebih banyak lagi ya, pemuda-pemudi Indonesia yang kayak gini nih. So abal-abal. I thank you very much untuk diskusi yang luar biasa dan mencerahkan ini. Menambah kebanggaan bahwa ternyata saya tuh baru kemarin ngeliat gitu ya, saya berpikir begini, kayaknya saya nggak keberatan deh tinggal dimanapun, di pelosok manapun di dunia ini gitu, karena kita itu bisa melakukan apa saja begitu, terutama pada saat sekarang ini ya. Kalau waktu dulu mungkin akses itu ada batasan-batasan tertentu, sekarang ini kita menjadi lebih mudah, lebih bisa di mana saja begitu. Dan ternyata knowledge itu adalah produksi yang kreatif gitu, yang bisa siapa saja memproduksinya. Tidak harus
kalangan-kalangan tertentu ternyata gitu. Dan pengetahuan itu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain juga, dan penting sekali, sangat berharga. Kita harus saling membuka diri untuk belajar satu sama lain, sehingga apa yang diyakini di satu tempat mungkin saja menjadi pelajaran berharga bagi tempat lain. Oke. Thank you again ya. Kita ngobrol lagi nanti, Gusnas. Aduh, ini udah banyak banget sebenarnya yang hebat itu sebenarnya Bu Leila. Sebenarnya saya kan ya beginilah sebenarnya orang kampung kan gitu. Hanya diperjalankan oleh Tuhan untuk keanehan-keanehan itu sudah kita lakukan gitu. Jadi ketika orang bicara macam-macam, saya kemudian berpikir, kalau bupati sehebat-hebat bupati atau gubernur itu paling ke berapa negara ya, saya bilang gitu. Saya kayaknya lebih dari berapa puluh negara tuh dan pakai private jet loh, bukan pakai dengan mau dong ikutan. Dahsyat, keren. Anyway, terima kasih untuk sharingnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Saya ingin didongengin tentang bikin film ya. Wah, dahsyat banget filmnya, banyak banget ya. Berapa banyak filmnya, Gusnas? Berapa banyak filmnya? Kalau film yang sifatnya sinetron macam-macam itu kan sudah sejak tahun berapa dengan Deddy Mizwar kan. Ada Pelangi di Ufuk Senja, ada Alangkah kalau alangkah lucunya negeri ini itu hampir semua pengalaman pribadi saya itu. Jadi saya mengelola 4.000 anak jalanan kan di Jakarta ketika krisis moneter, ketika 98, ketika reformasi, saya diamanati oleh Presiden Habibie, kemudian dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengelola 4.000 anak jalanan, bayangkan dari 12.000 yang ada di Jabodetabek. Tapi itu next lah. Jadi kita satu persatu tematik gitu kan supaya indah gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak. Sehat selalu Gusnas ya. Oke, sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.